Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 3 Februari 2024 dalam pekan biasa keempat tahun B. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kami lewati. Engkau telah menyertai dan melindungi kami dalam istirahat sepanjang malam tadi. Sertailah dan berkatilah hari ini, pekerjaan, keluarga, sahabat-sahabat, dan semua kejadian serta orang yang akan kami jumpai hari ini. Supaya pada malam hari nanti, apabila kami menutup hari ini, kami patut melambungkan puji dan syukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kasih. Yesus, melalui hati Maria yang tak bernoda, kami mempersembahkan kepadamu doa, karya, kegembiraan, dan penderitaan kami hari ini untuk semua niat hati kudus-Mu dalam persatuan dengan kurban kudus di seluruh dunia sebagai silih atas kematian, dosa, dan untuk niat semua keluarga kami. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3, ayat 4 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi bersabdalah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum,
maka aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum Engkau tidak ada seorang pun seperti Engkau, dan sesudah Engkau takkan bangkit seorang pun seperti Engkau. Namun yang tak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti Engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimanakah kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah? Dengan mengamalkan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu, melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34.
Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Heninglah sejenak bersama Allah. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak sahabat dalam perjalanan. Jika kita memperhatikan bab 1 sampai bab 6 Injil Markus, kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid-Nya. Mereka sibuk dengan pelayanan dan pewartaan. Yesus memanggil para murid. Setelah itu, Ia mulai mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia selalu diikuti oleh banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan ingin mendengarkan pengajarannya. Kesibukan pengajaran dan pelayanannya membuat dirinya perlu istirahat. Bahkan dikatakan, makan pun mereka tidak sempat. Maka setelah para rasul kembali berkumpul dengan Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Yesus mengajak mereka ke tempat terpencil supaya mereka bisa sendirian. Bagi Yesus, pelayanan itu penting, tetapi istirahat juga penting agar dapat memberikan efektivitas dalam pelayanan. Dalam kesunyian, mereka mendapatkan ketenangan dan kesegaran secara fisik dan mental untuk pelayanan selanjutnya. Di dalam kesunyian dan keheningan, kita dapat memberikan diri dan waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah sebagai sumber kekuatan. Dalam kesunyian dan keheningan, kita akan merasakan damai yang diperoleh dari sumber kedamaian sejati. Dalam kesunyian dan keheningan, kita dapat mendengarkan Sang Damai sejati yang menyapa kita, menyapa setiap hati yang merindukan sentuhan kasih dan memperoleh kekuatan baru. Berbicara tentang istirahat, sebuah tajuk berita utama di sebuah surat kabar cukup menarik perhatian saya. Tulisannya, "Istirahat itu penting bagi pelari."
dalam artikel yang ditulis oleh Tommy Manning, seorang mantan anggota tim lari gunung Amerika Serikat, disebutkan bahwa ada satu prinsip yang kadang diabaikan oleh para atlet, yaitu tubuh kita memerlukan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga setelah menjalani latihan. Secara psikologis, proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil dari pelatihan itu hanya dapat terjadi selama masa istirahat, tulis Manning. Itu berarti beristirahat sama pentingnya dengan berlatih. Istirahat merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang selalu sibuk dengan karya dan aktivitas. Istirahat yang teratur akan membantu menghindari kehabisan energi, menjaga keseimbangan rohani, dan memulihkan kekuatan baru dalam diri kita. Istirahat dan hening akan menjadi kesempatan bagi kita bukan hanya memulihkan energi, menjaga keseimbangan tubuh, tetapi juga akan membantu kita menangkap kehendak Allah dalam hidup kita. Yesus mengundang kita untuk terus-menerus menyediakan waktu sejenak berjumpa dengan Allah, membangun relasi dengannya agar kita dapat memperoleh sumber energi baru darinya, energi yang bukan hanya bersifat fisik tetapi juga rohaniah spiritual. Marilah kita terus melatih dan membiasakan diri untuk mengambil waktu sejenak di tempat yang hening untuk bertemu dengan Allah. Dengan dekat kepada Allah dan bersama Dia, kita akan mengalami damai dan membawa damai-Nya kepada orang lain. 24 jam Tuhan beri waktu untuk hidup kita. Tidak adakah sedikit waktu untuk Tuhan? Bukankah Tuhan tanpa henti memperhatikan kita? Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya saat di Taman Getsemani, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dalam Matius 26 ayat 41. Mari kita ke tempat yang sunyi. Kita temukan Tuhan dalam keheningan. Mari kita jadikan doa sebagai sebuah kebiasaan. Jangan takut untuk masuk dalam sebuah keheningan, karena melalui keheningan kita mencapai keheningan jiwa dan semakin menyatu dengan Tuhan dalam sebuah relasi penuh keintiman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberi waktu kepada kami untuk kami gunakan dalam memuliakan nama-Mu. Engkau memberikan waktu kepada kami agar kami dapat mengembangkan diri dan bakat kami, terutama untuk melayani-Mu melalui doa dan karya kami. Namun seringkali kami terjebak dalam kesibukan dan rutinitas. Ingatkanlah kami agar mampu menyediakan waktu bagi-Mu, sehingga kami selalu menyempatkan diri membangun relasi dengan-Mu dalam keheningan dan istirahat kami. Dengan demikian, kami akan selalu Kau segarkan dengan semangat rohani dan kasih-Mu
untuk mewujudkan karya dan pelayanan kasih kami kepada sesama. Bunda Maria, sertai dan dampingi kami untuk setia kepada Yesus Putramu, agar kami mampu meneladan semangat Yesus dalam melayani saudara-saudara kami, khususnya yang menderita sakit, tersingkirkan, dan kurang diperhatikan oleh masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.